Ciri-ciri istri Anda pernah dinaikin orang lain. Apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan Anda? Mungkin Anda merasa istri Anda tidak seperti dulu, lebih tertutup atau justru terlalu terbuka. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda gelisah. Apakah dia masih setia? Atau jangan-jangan ia pernah dinaikin orang lain? Topik ini memang sensitif, tapi penting untuk dibahas dengan kepala dingin. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda yang kerap dihubungkan masyarakat dengan kemungkinan bahwa seorang istri pernah menjalin hubungan di luar pernikahan. Tapi perlu diingat, ini bukan vonis. Ini adalah sinyal yang perlu dipahami secara bijak dan bukan untuk menyulut emosi atau membuat Anda terburu-buru menuduh pasangan. Kita juga akan mendengar pendapat dari pakar hubungan pernikahan yang akan memberikan penjelasan rasional dan solusi agar hubungan Anda dan pasangan bisa tetap sehat, terbuka, dan jujur. Mari kita mulai. Poin pertama, perubahan sikap yang mendadak dan tidak konsisten. Banyak pria mulai curiga saat istri mereka menunjukkan perubahan sikap yang terasa tiba-tiba dan tidak konsisten. Misalnya, istri yang sebelumnya perhatian tiba-tiba menjadi cuek atau sebaliknya, menjadi terlalu baik secara mendadak. Perubahan ini seringkali dikaitkan dengan rasa bersalah atau usaha menutupi sesuatu. Psikolog pernikahan Dr. Fitria Rahma menjelaskan bahwa perubahan sikap seperti ini bisa muncul karena konflik batin. Seseorang yang menyimpan rahasia besar akan cenderung bertingkah tidak seperti biasanya. Namun penting untuk diingat bahwa perubahan sikap juga bisa dipengaruhi banyak hal lain. Stres kerja, masalah keluarga, atau bahkan perubahan hormonal. Menarik kesimpulan bahwa istri pernah berhubungan dengan pria lain hanya dari perubahan sikap sangat tidak adil. Justru perubahan ini harus menjadi pemicu untuk komunikasi yang lebih dalam dan jujur. Poin kedua, menjaga privasi secara berlebihan. Istri yang tiba-tiba sangat protektif terhadap ponsel, laptop, atau sosial media juga kerap memicu kecurigaan. Jika ia tidak mau menunjukkan isi pesan, terlalu cepat menutup layar saat Anda datang, atau bahkan menyembunyikan password, itu bisa menjadi tanda ada sesuatu yang disembunyikan. Menurut pakar hubungan, perilaku seperti ini bisa menjadi bentuk mekanisme pertahanan, terutama jika ia menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui pasangan. Namun, menjaga privasi sebenarnya adalah hak setiap individu. Bahkan dalam pernikahan, kuncinya adalah transparansi dan saling percaya. Jika pasangan merasa perlu menyembunyikan sesuatu, bisa jadi ada masalah komunikasi dalam hubungan yang belum terselesaikan. Fokuslah pada membangun kembali rasa aman, bukan membongkar paksa privasi yang justru bisa memperburuk hubungan. Poin ketiga, kehilangan minat dalam kehidupan. Salah satu tanda yang sering dikeluhkan para suami adalah ketika istri kehilangan minat dalam hubungan itu. Hubungan mesra menjadi hambar, dilakukan hanya sekadar kewajiban, atau bahkan sering ditolak dengan berbagai alasan. Hal ini membuat banyak pria merasa ditolak secara emosional dan fisik. Lalu mulai bertanya-tanya, apakah ada pria lain yang kini mengisi ruang tersebut? Menurut pakar klinis Dr. Andika, ketidaktertarikan pada hubungan bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk
kelelahan, stres, atau trauma emosional. Tetapi, memang benar bahwa rasa bersalah akibat perselingkuhan bisa berdampak pada perilaku dalam pernikahan. Dalam situasi ini penting untuk tidak menuduh secara frontal. Sebaliknya, bangun komunikasi dari hati ke hati mengenai perasaan, kebutuhan, dan harapan satu sama lain. Poin keempat, sering membandingkan dengan pria lain. Jika istri sering membandingkan Anda dengan pria lain, entah dari segi fisik, karir, atau perhatian, ini bisa menandakan ketidakpuasan yang ia rasakan, baik secara sadar maupun tidak. Ketika pujian kepada pria lain diucapkan berulang-ulang, bahkan dalam konteks bercanda, itu bisa menunjukkan bahwa pikirannya tidak sepenuhnya bersama Anda. Psikolog keluarga menyatakan bahwa membandingkan pasangan seringkali merupakan gejala dari hubungan yang kurang sehat. Bila dibiarkan, ini bisa membuka celah bagi kehadiran orang ketiga. Dalam beberapa kasus, istri yang pernah menjalani hubungan emosional atau fisik dengan pria lain mungkin secara tidak sadar menunjukkan referensi dari pengalaman tersebut. Solusinya bukan dengan melarang membandingkan, tetapi dengan mengevaluasi hubungan Anda secara jujur dan bertanya, apa yang bisa kita perbaiki bersama? Poin kelima, terlalu defensif saat ditanya hal sensitif. Jika setiap kali Anda mencoba membicarakan perasaan atau menanyakan sesuatu yang sensitif, istri Anda langsung tersinggung, marah, atau merasa diserang. Ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang ingin ia hindari. Orang yang merasa bersalah atau menyimpan rahasia cenderung membentengi diri dengan sikap defensif. Ini adalah cara untuk mengalihkan fokus dari pertanyaan ke emosi. Namun, menurut ahli terapi pasangan, defensif bisa juga muncul karena trauma masa lalu atau pengalaman buruk dalam komunikasi sebelumnya. Bisa jadi ia merasa Anda tidak benar-benar mendengarkan, hanya menilai. Maka penting bagi suami untuk menciptakan ruang aman untuk dialog. Hindari nada menyudutkan dan gantilah dengan pendekatan penuh empati agar pasangan merasa bisa bercerita dengan jujur. Mendeteksi adanya kemungkinan pengkhianatan memang menyakitkan. Namun yang lebih penting daripada mencari tahu apakah ia pernah dinaikin orang lain adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kita. Jangan buru-buru menyimpulkan, apalagi menuduh. Karena tuduhan tanpa bukti hanya akan menghancurkan fondasi kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, gunakan momen ini untuk membangun komunikasi yang lebih kuat. Mungkin dengan bantuan konselor pernikahan. Ingat, setiap hubungan punya masa sulit. Tapi dengan niat baik, kejujuran, dan usaha bersama, Anda dan pasangan bisa memperbaiki dan bahkan memperkuat cinta yang pernah ada. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.